Yang kedua, Bapak Paus menekankan di dalam Amoris Laetitia, keluarga itu jalan kekudusan. Di dalam bahasa Inggris, pengorbanan. Pengorbanan bahasa Inggrisnya apa, Frater? Apa? Sacrifice. Sacrifice itu dari kata sacer. Sacer itu artinya kudus. Jadi kalau orang mau mencapai kekudusan, caranya lewat apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Jadi memang perkawinan itu adalah jalan kekudusan lewat apa? Pengorbanan demi pengorbanan. Ibu, pekerjaan apa yang tidak pernah beres-beres? Ya betul, nyuci piring, nyuci baju, ngeberesin rumah, tidak pernah beres-beres. Ibu pernah kesel bahwa aduh Tuhan, ini baju dicuci 100 kali, dijemur 100 kali, disetrika 100 kali untuk dikotorin lagi. Itu. Kadang-kadang kita jengkel, kesel. Apalagi kalau semua rumah sedang kotor, cucian banyak, suami sedang baca koran dan nonton sepak bola. Pak, ini kotor semuanya. Suami hanya berkata, oh, beresin. Nanti setelah selesai sepak bolanya, apakah akan dibereskan? Kiamat coy, kiamat. Kiamat. Istri jengkel ngelihat bapak, jangankan beresin piring, naruh anduk basah aja. Suka ngawur, Pak kalau anduk basah di sini, di sini, di sini. Mi, nanti juga taruh di situ sendiri kok. Ya aku yang naruh. Ya sudah tuh, jangan ribut. Baca koran, taruh koran seenaknya. Lihat, saya waktu kecil melihat bapak ibu saya ribut tentang apa? Mencet ki apa ya bahasa ini? Mencet itu tahu toh, bahasa Indonesianya apa? PJ, menekan. PJ odol. Memijat ya? Enggak toh ya. Mencet toh. Mencet odol. Ribut bapak saya. Bapak saya itu kan dari keluarga miskin. Jadi kalau mencet odol itu dari bawah. Pelan-pelan. Ibu saya dari keluarga yang lumayan. Mencet odol sampai naik dewe. Cerot gitu ya gitu. Sampai bapak itu ngomong, iki sopo sing mencet odol saka ngundur. Gitu. Ibu berkata, aku, mbok saka ngisor. Gitu. Lalu ibu berkata, podo-podo mencotote toh. Gitu. Ribut. Hanya gara-gara kebiasaan memencet odol. Jadi lihat bahwa apa? Bahwa dalam kehidupan perkawinan harus saling menyesuaikan. Tidur nyala atau mati lampunya. Tuh, yang istri mati lampunya. Yang suami ingin nyala lampunya gitu. Jadi perhatikan, jalan kekudusan itu berarti apa? Memang di dalam perkawinan banyak hal yang membuat kita sakit, jengkel, kecewa. Tapi saya tetap melakukan pelayanan. Saya tetap mengasihi. Walau pasangan saya nyebelin banget, tetap saya buatkan teh dan kopi. Tetap saya buatkan makanan. Walaupun saya kecewa seperti apapun, tetap saya tersenyum pada dia. Walaupun senyumnya penuh pengkhianatan. Penuh kekesalan. Itu pengorbanan. Itu pengorbanan.
Beberapa pasangan suami istri sudah berkata, Romo saya itu sebetulnya males, sudah males lah dengan suami, males. Habis mau ngapain lagi? Dikembalikan ke orang tuanya, udah meninggal dua-duanya orang tuanya gitu ya. Saya sudah capek. Sampai suatu saat saya mendengar seorang ibu berdoa, di gereja kami itu ada patung Pieta. Patung Pieta itu Maria memangku Yesus. Di depan gereja itu, di depan patung itu banyak yang berdoa karena banyak dikabulkan. Seorang ibu pernah berdoa samping saya. Kebetulan saya sedang berdoa, diem gitu. Kan namanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu tidak bisa membedakan antara berisik dan berbisik. Jadi doa ibu itu, Tuhan terima kasih. 15 tahun lalu kau telah berikan suami yang begitu baik pada saya. Dia penuh perhatian, dia penuh pengorbanan. Dia sayang sama saya Tuhan. Namun sekarang Tuhan, semuanya berubah. Saya yang berkorban, saya yang dikorbankan. Saya banyak jengkel, saya banyak kecewa pada dia Tuhan. Sudah saya kembalikan lagi padamu Tuhan. Kalau kau mau ambil sekarang, ambil dia, ambil. Saya rela Tuhan. Saya tuh di pinggirnya, saya nggak ngomong amin. Hah? Kata saya itu. Tapi toh sejengkel itu pun tetap pulang ke mobil, kan suaminya ada di mobil. Lalu dia ngomong, hai Pak. Gitu. Lihat. Tetap, walaupun doanya jengkel, walaupun doa Tuhan, cepat panggil dia. Gitu. Saya udah nggak tahan. Tapi tetap pulang masuk ke mobil, hai Pak, ayo pulang. Selesai, aku doanya selesai. Ngadu pada Tuhannya selesai. Itu pengorbanan. Jadi walaupun sakit, walaupun saya tidak mau melayani dia, saya tetap melakukan. Bayangkan Anda, waktu mau tidur enak-enak, tiba-tiba anak Anda sakit. Atau pasangan Anda sakit. Anda akan cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Toh gak mungkin, Mih besok pagi ya ke rumah sakitnya. Tahan dulu sekarang, tahan. Aku mau tidur. Besok pagi diketemukan istri sudah dipanggil Tuhan gitu, ngejelpeng gitu ya. Jadi dilihat di sini bahwa pengorbanan itu terjadi di dalam keluarga. Dan itu yang menyucikan, itu yang menyucikan Anda. Jadi para ibu bersukacitalah kalau punya suami nyebelin. Itu cara Tuhan membuat Anda suci. Dan para bapak bersyukurlah pada Tuhan kalau punya istri cerewet. Bawel. Komentar terus. Karena itulah cara Tuhan untuk membuat Anda menjadi orang kudus. Jadi kalau suami Anda bunyi pas tidur, wah, bersyukurlah, bersyukurlah. Suatu saat Anda akan kehilangan. Jadi ini cara-cara Tuhan menguduskan. Sama, jangan pikir Romo ini tidak punya penderitaan di dalam hidup sebagai biarawan rohaniwati. Banyak. Kita seringkali tidak rukun dengan teman serumah. Apalagi kan teman serumahnya laki-laki semua. Laki-laki kan irit ngomongnya. Konon wanita itu bersuara, berbicara satu hari. Konon katanya 20.000 kata. Konon. Laki-laki itu cuma sekitar 3.000 sampai 7.000. Lihat perbedaannya. Jadi ada beberapa tahu bahwa perempuan itu harus 20.000 kata per hari, maka istrinya suruh latihan kor terus di gereja. Kamu latihan kor terus di gereja. Latihan mazmur, kamu latihan mazmur, latihan lektor, biar pulang capek Romo dia gitu ya. Daripada saya yang capek ngedengerin dia. Dan kalau laki-laki itu kan jarang ngomong, toh lihat aja kalau laki-laki kumpul, ngomongnya seperlunya gitu ya. Nanti jam berapa? Jam 6. Oh, gimana? Gereja. Selesai. Tapi kalau perempuan berkumpul, maka di mana 2 atau 3 orang perempuan berkumpul, apa yang terjadi?
Di saat 2 atau 3 orang perempuan berkumpul, Yesus pergi dari situ. Yesus gak punya waktu untuk ngomong dia ngomong terus gitu ya. Saya tuh selalu kagum dengan perempuan. Perempuan itu selalu banyak temanya yang dibicarakan. Banyak temanya. Dari harga terasi, sampai Jokowi, presiden. Habis semuanya dibahas, langsung membahas apa? Pastor parokinya dibahas juga.